Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, saya Cucu Prabiatul Adawiyah dengan nomor NIM 201130191. Nah, baik, di sini ada beberapa soal yang sudah terpapar ataupun yang sudah ada di dalam classroom, dan ada beberapa soal yang saya pilih untuk insya Allah bisa menjawabnya. Nah, dari beberapa soal yang saya pilih itu ada yang pertama soalnya itu yaitu pertanyaannya, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Nah, pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Nah, jadi asas legalitas itu mempunyai 3 prinsip. Apa saja sih dari 3 prinsip tersebut? Oke, yang pertama ada nulla poene sine lege. Nah, apa sih dari arti tersebut? Jadi artinya tiada pidana tanpa undang-undang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada nulla poena sine crimine. Artinya apa sih? Jadi arti yang kedua ini adalah tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Kayak yang terakhir, yang ketiga ini ada nullum crimine sine poene legale. Nah, artinya apa sih? Artinya itu adalah tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada. Nah, itu dari 3 prinsip asas legalitas. Nah, oke, untuk soal yang kedua ini adalah sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Oke, jadi di sini ada beberapa unsur dari percobaan ataupun sering kita sebut dengan pobing. Nah, ini unsurnya itu pertama itu ada niat. Yang pertama itu ada niat, yang kedua itu ada permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga itu ada pelaksanaan yang tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Nah, jadi itu dari unsur-unsur percobaan ataupun pobi yang sering kita sebut gitu. Nah, untuk dasar hukumnya itu ada pada bab 4 pasal 53 ayat 1 dan pasal 54 KUHP. Nah, itu untuk dasar hukumnya. Nah, untuk contoh dari kasus pobbing ataupun kasus percobaan ini, saya ambil contoh. Ada salah satu seorang pencuri di salah satu rumah warga. Nah, dia sudah masuk ke dalam rumah warga ataupun warga tersebut gitu. Salah satu warga tersebut. Nah, salah satu dari rumah tersebut ada yang bangun. Nah, otomatis si pencuri itu kaget dan dia berhasil melarikan diri dengan membawa contoh barang pencuriannya itu sebuah televisi. Nah, akan tetapi ketika sudah mengambil televisi tersebut, si pencuri itu sudah keluar, akan tetapi si pemilik rumahnya ini tahu ataupun tahu jika ada pencurian. Nah, otomatis si pemilik rumah ini berlari ataupun mengejar si pencuri tersebut. Nah, akan tetapi si pencuri tersebut tidak jadi ataupun melempar televisi tersebut ketika si pemilik rumah tersebut mengetahuinya gitu. Itu contoh dari kegiatan ataupun dari pubing ataupun percobaan. Nah, untuk soal berikutnya yaitu soal yang ketiga, yaitu pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis penyertaan dan berikan contoh penyertaan tersebut dan disertai dasar hukumnya. Oke, di sini ada pertanyaan tentang jenis-jenis penyertaan. Nah, jenis-jenis penyertaan ini pertama ada plager. Apa sih plager? Jadi plager itu orang yang membuat pelaksanaan. Nah, itu plager. Nah, yang kedua itu ada done plager. Done plager ini bisa dikatakan dengan orang yang menyuruh untuk melakukan ataupun orang yang menyuruh untuk melaksanakannya. Nah, yang ketiga itu ada mede plager. Mede plager ini bisa kita sebutkan dengan orang yang ikut serta ataupun mereka yang ikut serta untuk melakukan kejahatan. Nah, yang keempat itu ada ulti occur. Nah, ulti occur itu bisa kita sebutkan dengan orang yang sengaja menganjurkan, itu yang ulti occur. Nah, yang terakhir itu adalah pembuatan. Nah, itu dari jenis-jenis penyertaan. Nah,
selanjutnya itu ada dasar hukum dari penyertaan tersebut. Nah, dasar hukum dari penyertaan tersebut itu ada dalam pasal 55 dan pasal 56 Undang-Undang nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Nah, itu dasar hukumnya. Nah, untuk contohnya saya ambil pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan berencana ini ada salah satu orang yang berencana untuk membunuh, contoh untuk membunuh temennya karena balas dendam ataupun karena sakit hati ataupun apa. Nah, jadi kita bisa disebutkan dengan plagiar. Jadi plagiar ini orang yang mempunyai perencana, orang yang membuat perencana. Nah, si orang yang membuat perencana ini ada selanjutnya menyuruh untuk seseorang untuk melakukan pembunuhan. Nah, berarti orang yang menyuruh melakukan kejahatan ataupun orang yang mereka yang menyuruh melakukan ini bisa disebutkan dengan don plagiar. Nah, itu. Jadi saya ambil contoh dari pembunuhan berencana. Nah, otomatis pembunuhan berencana ini ada yang melakukannya, ada yang ada yang melakukan pembuatan berencana dan ada yang ikut serta melakukan pembunuhannya. Nah, itu saya ambil dari contoh penyertaannya. Baik, yang selanjutnya itu adalah soal yang keempat. Pertanyaannya itu adalah di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana yang alasan pembenar dan pemaaf. Nah, pertanyaannya sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Oke. Di sini sedikit menjawab, akan tetapi saya akan menjawab dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan alasan pembenar dan dengan alasan pemaaf? Nah, jadi setelah itu saya akan memberitahu apa sih perbedaannya dari keduanya gitu. Nah, oke, yang pertama itu adalah alasan pembenar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan alasan pembenar? Jadi alasan pembenar ini adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Nah, itu dari alasan pembenar. Nah, yang kedua itu adalah alasan pemaaf. Apa sih yang dimaksud dengan alasan pemaaf? Jadi alasan pemaaf ini adalah alasan yang meniadakan kesalahan pelaku itu sendiri gitu. Itu dari alasan pemaaf. Nah, untuk dasar hukum dari hal tersebut itu ada dalam pasal 44 KUHP. Nah, jadi itu kan dari pengertiannya. Nah, jadi menurut saya pribadi ataupun dari jawaban saya pribadi, apa sih yang membedakan dari keduanya itu? Nah, yang membedakan dari keduanya itu kalau misalkan alasan pembenar itu dia lebih berkaitan erat dengan objektif. Nah, itu untuk alasan pembenar. Nah, kalau alasan pemaafnya apa nih? Jadi kalau alasan pemaaf ini sedangkan alasan pemaaf ini dia lebih berkaitan dengan subjektifnya gitu. Jadi perbedaan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar, kalau alasan pembenar itu dia lebih berkaitan erat dengan objektif. Nah, sedangkan kalau alasan pemaaf dia lebih berkaitan dengan subjektifnya. Nah, untuk contohnya, contoh dari hal tersebut itu saya ambil contoh dari orang gila. Nah, contoh ada orang yang melakukan kejahatan, contoh mencuri. Nah, contoh mencuri, akan tetapi yang mencurinya itu orang yang tidak mempunyai orang yang gila ataupun orang yang tidak mempunyai pikiran gitu. Nah, jadi di situ saya ambil contoh dari orang gila tersebut. Nah, untuk soal yang kelima ini ataupun soal yang terakhir ini saya ambil dari pertanyaannya, yaitu selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Nah, pertanyaannya jelaskan masing-masing asas tersebut. Nah, jadi ada 4 asas yang saya akan
jelaskan ataupun yang saya akan paparkan itu dari asas teritorial dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asas teritorial? Nah, jadi asas teritorial itu adalah asas yang menegaskan bahwa hukum pidana itu berlaku berdasarkan di tempat hal tersebut ataupun yang di tempat itu gitu, ataupun tempat yang sudah diperbuatkan di waktu tersebut ataupun di waktu itu. Nah, yang kedua ini ada asas personal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asas personal? Jadi asas personal ini adalah asas aktif yang berkemungkinan ataupun yang kemungkinan asas pidananya itu berdasarkannya itu dengan kekewarganegaraan seseorang yang melakukan tindakan pidana tersebut gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah asas perlindungan. Jadi asas perlindungan ini adalah asas yang didasarkan hanya untuk kepentingan hukum negara yang dilanggar. Nah, yang terakhir itu adalah asas universal. Jadi asas universal ini adalah asas yang berlaku kepada undang-undang hukum pidana yang berlaku untuk seluruhnya ataupun bagi siapapun itu. Jadi intinya asas universal ini menyeluruh ataupun luas. Jadi ini tuh berlaku kepada siapapun ataupun siapa saja yang melanggarnya gitu. Jadi pada intinya di asas universal ini adalah asas yang menyeluruh ataupun yang sedunia gitu. Jadi otomatis asas universal ini adalah asas yang luas. Jadi siapapun bisa terkena pelanggaran ataupun terkena sanksi-sanksi dalam undang-undangnya, dalam hukum pidananya gitu. Nah, mungkin itu dari jawaban dari 5 soal ataupun 5 pertanyaan tersebut. Sebelumnya jika ada jawaban entah kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam menjawab ataupun kesalahan dalam perkataan, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.